Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Setelah berbulan-bulan masuk daftar pencarian orang, Muhammad Riza Khalid kini resmi diburu Interpol. Kepolisian Republik Indonesia mengumumkan Interpol telah menerbitkan Red Notice atas nama Riza Khalid pada Jumat 23 Januari 2026. Dengan terbitnya Red Notice ini, Riza Khalid resmi masuk dalam daftar buronan internasional. Sekretaris Nasional Sentral Bureau atau NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung mengatakan, Red Notice atas nama Riza Khalid diterbitkan oleh Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis sekitar 1 minggu yang lalu. Pernyataan itu disampaikan Untung dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta, Minggu 1 Februari 2026. Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, Set NCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum. Lantas, apa arti sebenarnya Red Notice terhadap Riza Khalid? Red Notice merupakan salah satu fungsi utama Interpol yang digunakan untuk membantu negara anggota melacak dan mencari seseorang yang menjadi buronan lintas negara. Dalam kasus ini, Indonesia bertindak sebagai requesting country atau negara peminta, sementara penerbitan Red Notice dilakukan oleh Interpol Headquarters di Lyon. Setelah diterbitkan, Red Notice akan disebarkan ke seluruh negara anggota Interpol. Polri mengatakan, saat ini, Interpol memiliki sekitar 196 negara anggota. Dengan demikian, Red Notice atas nama Riza Khalid menjadi perhatian aparat penegak hukum di seluruh negara tersebut. Namun Red Notice yang telah diterbitkan Interpol tidak berarti seseorang bisa langsung ditangkap secara otomatis di luar negeri. Ada sejumlah mekanisme yang harus dilakukan sebelum penangkapan tersebut. Dengan terbitnya Red Notice, Polri menilai ruang gerak Riza Khalid menjadi terbatas karena statusnya telah diketahui oleh aparat penegak hukum internasional. Untung mengatakan, Riza Khalid hanya memiliki satu paspor, yakni paspor Indonesia. Saat ini, Polri menyebut telah melakukan koordinasi dengan negara yang diduga menjadi lokasi keberadaan Riza Khalid, termasuk melakukan komunikasi langsung dengan rekanan di negara tersebut. Bahwa subjek Interpol Red Notice ini memang berada di salah satu negara yang sudah kami identifikasikan dan sudah kami petakan, dan kami pun sudah menjalin kontak terkait dengan Interpol Red Notice yang diterbitkan oleh Lyon, karena kami sebagai requesting country, kami sebagai negara peminta, untuk Red Notice diterbitkan oleh Markas Besar Interpol di Lyon, dan keberadaan subjek saudara MRC kami pastikan bukan berada di Lyon, Prancis, tetapi ada di salah satu negara member country dari Interpol itu sendiri. Untuk menjelaskan, Red Notice memiliki masa berlaku 5 tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut buronan belum tertangkap, Red Notice bisa diperpanjang atas permintaan negara peminta. Polri pun menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Interpol dan negara terkait untuk menindaklanjuti Red Notice hingga Riza Khalid bisa dipulangkan ke Indonesia. Sementara terkait upaya penangkapan, untuk menegaskan proses itu masih terus berjalan dan dikoordinasikan secara intensif dengan pihak terkait. Ia memastikan
NCB Interpol Indonesia tidak tinggal diam dalam menindaklanjuti penerbitan Red Notice tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memasukkan nama Riza Khalid ke dalam daftar pencarian orang atau DPO pada Agustus 2025. Langkah penyidik pada Jampitsus dilakukan setelah pengusaha minyak itu 3 kali mangkir dari panggilan penyidik. Riza telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, PT Pertamina Subholding dan kontraktor, kerjasama periode 2018 hingga 2023. Status tersangka TPPU terhadap Riza Khalid sudah diteken sejak Juli 2025. Terkait kasus ini, Kejagung telah menyita 4 mobil mewah dari pihak-pihak yang terafiliasi dengan Riza Khalid. 4 kendaraan yang disita itu terdiri dari 1 unit BMW tipe 528 berwarna putih, 1 unit Toyota Rush, serta 2 unit Mitsubishi Pajero Sport, salah satunya varian 2.4 Dakar. Selain itu, Korps Adiaksa pada 5 Agustus 2025 juga telah menyita 5 kendaraan terdiri dari 1 unit Toyota Alphard, 1 unit Mini Cooper, serta 3 mobil sedan Mercedes-Benz.